Eh, saya sekarang punya program live streaming di akun medsos saya, di akun TikTok eh, dan YouTube, eh, dengan program kursus bahasa Inggris. Ini akan berkelanjutan insya Allah. Jadi ini menjadi program rutin saya, sama seperti kalau Anda menyaksikan saya live streaming kalau malam hari, yaitu dengan motivator ngaji. Yaitu kita ngaji setiap malam. Kadang mulai jam 9, kadang jam 10 atau jam 11. Atau kadang juga jam 12. Pokoknya sekitar 1 atau 2 jam biasanya saya live streaming ngaji kalau malam. Nah, sekarang sore atau siang ini saya masih cari-cari waktu yang tepat. Kalau tidak sore, entah siang atau pagi lah. Itu saya akan mulai dari kemarin. Sebenarnya udah dari kemarin, dulu udah ada pernah. Cuman saya mantapkan sekarang, yaitu program khusus bahasa Inggris ya. Jadi ini untuk lebih melancarkan saya, dan juga saya buka program untuk Anda dalam rangka memberikan share ilmu, bagi-bagi ilmu. Kemudian kalau ada yang tertarik, saya juga memberikan secara spesial, secara khusus gitu, untuk umpamanya pengen diajari, insya Allah saya siap, dan saya siap untuk diundang. Nah, sekarang secara online saya berikan kursus ini secara gratis untuk Anda. Jadi bagi Anda yang masih belum follow, belum subscribe, silahkan subscribe. Mungkin ada banyak video-video penting yang bermanfaat, bisa Anda tonton, bisa Anda ambil manfaatnya. Baik, di sini ada yang sudah hadir di YouTube dan di TikTok. Ada Mutmainah Usman, terima kasih. Di YouTube juga terima kasih, ada yang sudah nonton. Mari kita mulai acara kita pada sore hari ini. Kita sejam akan belajar bahasa Inggris sampai jam 5:30 kurang lebih. Kita mulai program kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang tenses. Saya katakan bahwa tenses itu ada secara garis besar ada 3 atau 4. Nah, 3 atau 4 itu adalah present, past, dan future. Past, present, dan future itu garis besarnya. Secara garis besarnya seperti itu. Nah, dari 3 ini itu ada dipecah lagi menjadi 12. Jadi setiap satunya dipecah menjadi 4-4. Kemudian jadilah 12. Ya, jadilah 12. Kemudian dari yang 3 ini, yaitu present, past, kemudian future, itu setiapnya memiliki cabangan-cabangan yang sama. Nah, sekarang kita lebih spesifik pada hari ini membahas tentang simple present tense. Apa sih simple present tense itu? What is the definition of simple present tense? This is important to know for you who has not understood yet about this tense. Yes, because this is very important tense for you when you want to study and to be able to speak English well, like that. Okay, simple present tense. Secara mudah, secara gampang dipahami, simple present tense itu adalah pola kalimat
yang dibuat untuk mengekspresikan satu kebiasaan. Pola kalimat yang dibuat untuk mengekspresikan sebuah kebiasaan itu namanya simple present tense. Nah, kegunaannya simple present tense itu begini. Satu, kegunaannya dulu ya, nanti saya kasih rumusnya. Dipergunakan untuk menyatakan suatu pekerjaan, perbuatan, ataupun peristiwa yang biasa dilakukan. Jadi, simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu pekerjaan, suatu peristiwa, suatu keadaan yang biasa dilakukan. Itu simple present tense. Ya, saya ulangi. Kegunaan pertama simple present tense adalah untuk menyatakan suatu peristiwa, suatu keadaan, suatu kegiatan, suatu tindakan yang biasa dilakukan. Itu simple present tense. Contoh, Sandro usually have breakfast before going to school. Sandro usually have breakfast. Sandro usually has breakfast before going to school. Sandro usually. Anda bisa ikuti di rumah. Sandro usually has breakfast before going to school. Sandro usually has breakfast before going to school. Sandro usually has breakfast before going to school. Kita lihat, di manakah letak bahwa kalimat ini menunjukkan simple present tense adalah simple present tense, kemudian menunjukkan kebiasaan. Lihat, has breakfast, ya. Breakfast itu sarapan. Kalau makannya itu makanannya. Kalau makannya, tindakan makannya gitu, melakukan makannya, itu namanya, itu pakailah have. Pakailah have. Jadi have breakfast, to have breakfast. Lihat, karena Sandro ini nama satu, nama orang satu, maka have itu berubah menjadi has. Has breakfast. Jadi makan sarapan, has breakfast. Sarapannya breakfast. Lihat, have, has ini asalnya have. Dia bentuk ke satu. Asalnya to have, had, having. Ulangi. To have, had, having. Itu apa namanya? Ya Allah. Itu namanya perubahan kata atau namanya konjugasi dan derivasi, ya. Atau tasrif dalam bahasa Arabnya. To have, had, having. Itu konjugasi atau tasrifnya. Nah, dalam simple present tense, yang kita bahas sekarang adalah simple present tense. Dalam pola simple present tense itu menggunakan verb ke satu, have. Karena subjeknya satu, yaitu Sandro, maka jadi ditambahi s, have-nya itu menjadi has. Jadi Sandro has breakfast. Sandro usually has breakfast before going to school. Nah, di sini kita tahu bentuk inilah pakai verb satu, ini menunjukkan bahwa tensesnya adalah simple present tense. Di mana letak bahwa ini menunjukkan arti, memberikan arti kebiasaan, sesuatu atau pekerjaan yang biasa dilakukan. Jadi lihat this, usually. Di kata keterangannya usually. Sandro has usually has breakfast before going to school.
Sandro usually has breakfast before going to school. Sandro usually has breakfast before going to school. Sandro usually has breakfast before going to school. Artinya Sandro biasanya makan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Itu contoh pertama dari pekerjaan yang biasa dilakukan dari simple present tense. Kemudian contoh lagi yang kedua, Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid biasanya tidur pada jam 10 malam. Noid biasanya tidur pada jam 10 malam. Noid usually has to bed at 10 o'clock every evening. Nah, kita lihat di manakah letak bahwa itu menunjukkan kebiasaan, pekerjaan yang biasa dilakukan. Kita lihat sama dari bentuk kata kerjanya, predikatnya bab ke-1 yaitu berupa goes, asalnya go, to go, bab ke-1-nya go. Jadi kata predikat yang menggunakan kata kerja bentuk ke-1, bab ke-1 ini menunjukkan bahwa tensesnya adalah simple present tense. Simple present tense. Kemudian kita lihat bahwa ini menunjukkan kebiasaan juga dari keterangan waktunya. Usually, artinya biasanya. Usually. Noid usually goes to bed at 10 o'clock every evening. Noid biasanya tidur pada jam 10 malam. Nah, itu kegunaan pertama daripada simple present tense, yaitu untuk menunjukkan suatu peristiwa, keadaan, pekerjaan, kegiatan, tindakan yang biasa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dipergunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah umum. Ini menunjukkan peristiwa umum atau pemahaman umum lah. Jadi ini bisa diungkapkan dengan ini. Contohnya apa kepahaman umum itu? Kepahaman umum itu ya contoh gini. Seminggu ada 7 hari. Itu kepahaman umum. Matahari atau boleh dikatakan kebenaran umum lah. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu kebenaran umum. Nah, mengungkapkan seperti ini, kebenaran umum, pengetahuan umum, atau peristiwa yang sudah umum, ini bisa diungkapkan dengan simple present tense. Kita lihat. Contohnya, they course 2 days in a week. 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 They course 2 days in a week.
They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. Itu contohnya. Mereka kursus 2 hari dalam seminggu. Mereka kursus 2 hari dalam seminggu. Ini kita lihat bahwa ini peristiwa umum. Ya biasanya kursusan itu belajarnya 2 hari seminggu itu pada umumnya ya. Maka diungkapkanlah ini dengan simple present tense. They course 2 days in a week. Lihat, kita lihat kata kerjanya berupa course. Course ini asalnya to course, kemudian jadi course verb ke-1. Nah, kata kerja yang predikat yang menggunakan verb ke-1 itu adalah simple present tense. Ini untuk menunjukkan kebenaran umum atau peristiwa yang sudah umum. Saya ulangi contoh yang tadi. They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. They course 2 days in a week. Mereka kursus 2 hari dalam seminggu. Itu contoh pertama yang menunjukkan simple present tense yang menunjukkan kebenaran umum atau peristiwa yang sudah umum. Yang kedua, a day is 24 hours. 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 Sehari itu 24 jam. Sehari itu 24 jam. Sehari itu 24 jam. Bahasa Inggrisnya, a day is 24 hours. Di manakah letak simple present tense-nya yang menunjukkan bahwa ini adalah kebenaran umum atau peristiwa yang umum? Lihat. Kata kerja is. Kata kerja is. Kata bantu, predikatnya berupa to be di sini, yaitu is. Nah, bentuk is ini adalah bentuk ke-1 daripada to be. Ya, to be, am is are, bentuk ke-1-nya. Am is atau are, bentuk ke-1-nya, baru was atau were, baru setelah itu apa? Bentuk ketiganya adalah have been lah ya, bukan have been. Nah, itu konjugasi daripada to be. Nah, untuk simple present tense ini menggunakan verb 1, yaitu to be. Verb 1 dari to be adalah am atau is atau are. Nah, dalam ini contohnya adalah bahwa ini menunjukkan kebenaran umum atau peristiwa umum adalah a day is 24 hours. Di sini kita lihat to be, kata predikatnya berupa is, yaitu verb ke-1 daripada to be. Today is 24 hours. A day is 24 hours. Satu hari itu 24 jam. Kemudian kegunaan yang ketiga bisa kita lihat dipergunakan untuk menyatakan suatu perintah atau permintaan kepada orang kedua atau lawan bicara. Bentuk verb 1 yang biasa dipakai dalam simple present tense ini juga bisa digunakan untuk perintah.
untuk permintaan atau perintah, ya. Tapi tentu dengan terlebih dulu membuang subjeknya biasanya. Contohnya, please sit down, January. Please sit down, January. Please sit down, January. Silakan duduk, Januar. Please sit down, January. Please sit down, January. Silakan duduk, Januar. Please sit down, January. Silakan duduk, Januar. Itu contohnya. Please sit down, January. Silakan duduk, Januar. Nah, itu lihat, sit down itu bentuk verb ke-1 yang merupakan ciri khas daripada simple present tense. Ketika subjeknya dibuang, ini bisa untuk berarti atau menunjukkan kalimat perintah. Sit down. Kalau kalimat pernyataan bisa January sit down, sits down, you sit down, contohnya gitu. Nah, dibuang subjeknya jadi kalimat perintah. Please sit down, January. Silakan duduk, Januar, gitu. Nah, itu jadi membuat kalimat perintah itu bisa dengan bentuk verb ke-1 yang biasa dipakai dalam kalimat tenses simple present tense, atau boleh dikatakan dibalik. Simple present tense itu bisa juga untuk mengungkapkan kalimat perintah. Itu. Orok Abah, terima kasih Orok Abah. Sid wish me to visit to his hotel. She wished me to visit to his hotel. She wished me to visit to his hotel. Dia menginginkan saya untuk mendatangi hotel itu, untuk berkunjung ke hotel itu. Menginginkan saya. Dia menginginkan saya, memerintahkan saya untuk mendatangi atau berkunjung ke hotel itu. Dia menginginkan saya untuk berkunjung ke hotel itu. Kemudian dipergunakan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, dipergunakan untuk mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah pasti, sudah dijadwalkan dan akan terjadi maupun dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Dan akan terjadi ataupun dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Saya ulangi, dipergunakan untuk mendapatkan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah pasti, sudah dijadwalkan dan akan terjadi maupun dilaksanakan pada waktu yang akan datang. Jadi, nah di Serna, Abna, Sapna. Mana yang lainnya? Nah, di Serna. Kamu udah kerja di mana? Nah, udah kerja belum? Jadi, simple present tense itu juga bisa mengungkapkan suatu kejadian yang memang terencana. Sudah pastilah, katakan begitu. Pasti menurut akal kita, bahwa sudah direncanakan betul-betul dan akan dilaksanakan pada hari yang tertentu, tanggal tertentu. Itu simple present tense itu seperti itu. Contohnya ya, Persija team plays in Senayan Stadion next month. Kamu jualan online-nya di mana? Di TikTok apa di Shopee? Di TikTok apa Shopee, nak? Sapna. Jualan online-nya. Persija team plays in Senayan Stadion next month. Biasa online gitu, Iya, online. Kamu pakai akun ini apa punya akun lagi di TikTok kalau buat jualan? Pakai akun ini apa pakai akun lagi di TikTok buat jualan? Pakai akun yang khusus untuk jualan gitu? Apa pakai akun ini?
Okay, Persija team plays in Senayan next month in Senayan Stadion next month. Persija team plays in. Emang nggak masalah kalau pakai akun itu, nak? Nggak khusus buat jualan aja. Itu akun khusus buat jualan apa akun bebas? Haji Syahrani. Terima kasih Haji Syahrani. Bapak juga jualan buat itu, buat apa yang produk Bapak itu. Persija team plays in Senayan Stadion next month. Persija team plays in Senayan Stadion next month. Emang gak masalah itu, nak? Enggak yang khusus aja bikin kamu buat jualan. Persija team plays in Senayan Stadion next month. Persija teams plays in Senayan Stadion next month. Tim Persija akan bermain gitu, kira-kira terjadwal gitu. Bermain di Stadion Senayan bulan depan. Ya manfaatin buat cari cuan, untuk belajar juga, untuk cari teman juga. Udah nikah belum kamu? Oke. Tuh ya. Jadi Persija team plays, baru lulus kemarin ya, nak? Kapan lulusin? Persija team plays in Senayan Stadion next month. Nah, lihat, ini bentuknya simple present tense dengan ciri predikatnya menggunakan verb ke-1 yaitu plays. Ya, Bapak doain semoga sukses, berkah ilmunya, manfaat ilmunya. Jangan lupa, jangan tinggalin sholat, terus belajar jangan berhenti, baca jangan berhenti, terus belajar. Next month, Persija team plays in Senayan Stadion next month. Persija team itu dibantu Bapak mau ikutan audisi aksi Indosiar, nak? Bantu share, komen, follow voting sama tonton itu. Persija teams plays in Senayan Stadion next month. Persija team plays in Senayan Stadion next month. Tim Persija bermain di Stadion Senayan bulan depan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa simple present tense juga bisa untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pasti, yang terjadwal gitu. Contoh yang kedua. I live to Jakarta. I leave Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. I leave Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. I leave Jakarta to Tegal. I leave Jakarta to Tegal. Ini kurang sebenarnya. I leave from Jakarta to Tegal. I leave from Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. I leave from Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. Saya berangkat dari Jakarta ke Tegal besok sore. Ini juga merupakan sesuatu yang pasti karena memang benar-benar direncanakan, karena sudah beli tiketnya sudah tertanggal di bulan anu, di hari anu gitu. Sehingga ini seolah-olah sudah pasti, walaupun pastinya kita beda lah dengan istilahnya belum tentu gitu menurut pandangan Allah gitu. Menurut takdir belum tentu. Tapi kita berbicara kita dulu sebagai manusia.
Bahwa kalau memang sudah terjadwal, terencana, tertulis itu, katakan itu sudah pasti. Saya ulangi lagi contoh bahwa ini menunjukkan satu kepastian pekerjaan yang sudah pasti atau sudah terjadwal. Contohnya adalah I leave from Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. I leave from Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. I leave from Jakarta to Tegal tomorrow afternoon. Itu contohnya. Nah, sekarang kita cari tahu kata keterangan waktu apa yang bisa digunakan dalam simple present tense. Ini lihat. Yang biasanya dipergunakan dalam simple present tense adalah yang biasanya digunakan dalam simple present tense adalah always, contohnya. Always artinya selalu. Generally artinya umumnya. Generally artinya umumnya. Always, selalu. Generally, umumnya. Usually, biasanya. Usually, biasanya. Usually, biasanya. Kemudian never, tidak pernah. Never, tidak pernah. Never, tidak pernah. Never, tidak pernah. Kemudian sometimes, kadang-kadang. Sometimes, kadang-kadang. Sometimes, kadang-kadang. Nowadays, nowadays, sekarang-sekarang ini, saat sekarang ini gitu. Nowadays, nowadays. Frequently, frequently, seringkali, sama dengan every time gitu. Atau apa ya? Often juga bisa. Often, sering. Frequently, seringkali. Every day, setiap hari. Every day, setiap hari. As rule, lazimnya. As rule, lazimnya. As rule, lazimnya. Normally, biasanya. Normally, biasanya. Normally, biasanya. Normally, biasanya. Often, seringkali. Often, seringkali. Often, seringkali. Regularly, secara teratur. Regularly, secara teratur. Regularly, secara teratur. Regularly, secara teratur. Seldom, jarang. Seldom, jarang. Seldom, jarang. Seldom, jarang. Steadily, terus-menerus. Steadily, terus-menerus. Steadily, terus-menerus. Steadily, terus-menerus. Here, di sini. Here, di sini. Every other day, setiap 2 hari. 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 Demikian tentang simple present tense ya. Ini tenses yang biasa atau sering dipakai oleh para pemula belajar bahasa Inggris ya. Tenses ini dikuasai saja, insya Allah yang lain akan mudah dikuasai. Jadi pertama yang jadi pijakan ini dulu, karena ini yang pokok, yang paling penting. Kuasai ini dulu. Nanti ke depan tenses-tenses yang lain itu akan mengikuti, akan mudah dikuasai. Nah, saya berikan rumus untuk tenses ini. Pertama, untuk membuat kalimat positif ya.
membuat kalimat positif bisa dengan rumusnya adalah subjek plus verb 1 garis miring S atau ES kemudian plus objek. Saya ulangi. Subjek plus verb ke-1 garis miring ada tambahan S atau ES plus objek. Itu rumus positif. Contohnya gini. I go to school. She yang pakai S atau S itu pakai she, he, it itu. Jadi ada tambahan S atau ES-nya. She goes to school. He goes to school. Itu contohnya. Kemudian rumus yang negatif. Untuk rumus negatif ini rumusnya adalah subjek plus does not atau do not plus verb ke-1 plus objek. Saya ulangi. Subjek plus do not atau does not plus verb ke-1 plus objek. Itu rumusnya. Contoh. I do not study Arabic. I don't sama disingkat jadi don't. I don't study Arabic. I do not study Arabic. Saya tidak belajar bahasa Arab. Yang does not-nya kita contohkan. Amin does not study Arabic. Amin does not study Arabic. Amin does not study Arabic. Amin tidak belajar bahasa Arab. Nah, untuk rumus yang pertanyaan dibalik, subjeknya di tengah. Do atau does plus subjek plus verb ke-1. Do atau does plus subjek plus verb ke-1. Contohnya, do you study English? Contohnya, do you study English? Apakah kamu belajar bahasa Inggris? Yang does-nya, does she study English? Does she study English? Apakah dia belajar bahasa Inggris? Tuh. Atau pertanyaan yang mencari informasi, maka ditambah saja dengan kata tanya. Kata tanya plus do atau does plus subjek plus verb 1. Kata tanya plus do atau does plus subjek plus verb 1. Kita lihat contohnya. Where do you study English? Where do you study English? Where do you study English? Di manakah kamu belajar bahasa Inggris? Where do you study English? Yang does contohnya, where does she study English? Where does she study English? Where does she study English? Di manakah dia belajar bahasa Inggris? Nah, itu. Demikian kursus pada sore hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan saya tutup, kalau tidak ada yang tanya, saya tutup pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.